Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala KPPN Selong, Bapak Gatot Setio Haryono, dan yang kami hormati Bapak Ibu pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan GKM rutin bulan Mei untuk seksi PDMS. Dan untuk GKM kali ini saya akan membawakan materi mengenai pembayaran gaji ke-13 tahun 2025. Untuk pertama-tama, dasar hukum dari pembayaran gaji ke-13 tahun 2025 ini adalah PP, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2025, tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025. Dan yang diturunkan dengan PMK nomor 23 tahun 2025, tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025. Nah, untuk penerimanya itu siapa aja? Penerimanya ada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, penerima tunjangan, yang termasuk pegawai ASN yang bertugas pada instansi pemerintah. Lalu komponen gaji ke-13 ada gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja. Nah, untuk pembayaran gaji ke-13 ini dibayar paling cepat pada 2 Juni 2025. Jadi sekarang kan pelaksanaan GKM ini dilaksanakan di bulan Mei, pertengahan bulan Mei. Jadi untuk paling cepat nanti SP2D-nya terbit pada tanggal 2 Juni 2025. Lalu dalam hal gaji ke-13 belum dapat dibayarkan, maka gaji ke-13 dapat dibayarkan setelah tanggal tersebut. Mohon maaf, ini typo, seharusnya gaji ke-13. Lalu untuk besaran gaji ke-13 ini didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2025. Untuk potongan pajak itu tidak dikenakan. Untuk potongan itu tidak dikenakan potongan iuran dan atau potongan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Lalu tetap dikenakan pajak dan ditanggung pemerintah seperti gaji induk biasanya. Nah, untuk penerbitan SPM ini langsung oleh BPSPM ke rekening penerima. Jadi nanti jenis SPM-nya akan dijelaskan lebih lanjut. Seperti ini, yaitu jenis SPM-nya SPM gaji ke-13 PNS, TNI Polri, P3K, pejabat negara. Ini PPNPN-nya tidak ada ya. Lalu gaji ke-13 tunjangan kinerja. Nah, untuk pengajuan SPM ke KPPN sendiri itu dimulai pada tanggal 26 Mei 2025. Jadi untuk rekon gajinya itu sudah bisa dilaksanakan dari tanggal 19 Mei 2025 dan pengajuan SPM-nya baru bisa diajukan ke KPPN pada tanggal 26 Mei 2025. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya berikan contoh kasus juga. Salah. Keep sharing. Nah, ini. Jadi tadi kan sudah diinformasikan bahwa pembayaran gaji ke-13 tahun 2025 ini didasarkan pada pembayaran gaji, perhitungan gaji bulan Mei tahun 2025. Jadi apabila ada pegawai PNS, TNI, atau Polri yang meninggal dunia atau tewas, misal di bulan Mei, pertengahan bulan Mei,
maka tetap dibayarkan gaji ke-13-nya karena gaji bulan Mei-nya telah dibayar pada tanggal 1 Mei 2025. Namun apabila pegawai tersebut contohnya meninggal di tanggal 30 April, nah itu tidak mendapat hak gaji 13. Lalu untuk penerima gaji dari PNS, TNI, atau Polri yang dinyatakan hilang juga dibayarkan didasarkan pada penghasilan yang didapatkan di bulan Mei tahun 2025. Seperti itu. Jadi misal ada pegawai meninggal tanggal 2 Mei tahun 2025, apakah pegawai tersebut dibayarkan gaji gaji ke-13-nya? Iya, pegawai tersebut tetap dibayarkan gaji ke-13-nya. Nah, untuk tahun ini, pegawai non-ASN yang bertugas sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramugari tidak diberikan gaji ke-13 tahun 2025. Mayoritas untuk pegawai ini adalah biasanya menggunakan jenis SPM PPNPN ya, namun tidak semua PPNPN merupakan satpam, pengemudi, petugas kebersihan, atau pramugari. Jadi masih ada beberapa pegawai non-ASN yang mendapat eh, gaji ke-13 seperti contohnya adalah komisioner KPU seperti itu. Nah, untuk jenis-jenisnya ini ada kode SPM di Sakti itu 261 untuk gaji SPM gaji ke-13 gaji. Lalu untuk yang P3K 262, lalu untuk yang pejabat negara ini 263, PPNPN 264, dan Tukin 269. Nah, untuk pegawai yang pensiun, misal TMT pensiunnya tanggal 1 Mei 2025, itu untuk pembayaran gaji ke-13-nya dibayarkan oleh PT Taspen atau Asabri. Namun tukinnya dibayarkan oleh satker berkenaan karena biasanya untuk tukin itu didasarkan pada prestasi kerja di bulan sebelumnya. Jadi misal tukin yang dibayarkan di tanggal 1 Mei 2025 itu didasarkan oleh prestasi kerja di bulan April sehingga eh, untuk pembayaran tukinnya itu dibayarkan oleh satker berkenaan. Namun untuk gaji dibayarkan oleh PT Taspen atau Asabri. Nah, untuk yang TMT 1 Juni 2025 ini masih dibayarkan oleh satker yang berkenaan ya. Jadi misal ada pegawai di kantor Bapak Ibu yang pensiunnya di tanggal 1 Juni, maka tetap mendapatkan hak gaji ke-13 dan dibayarkan melalui satker berkenaan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai juknis perekaman di Sakti untuk perekaman SPM gaji ke-13-nya. Nah, untuk hal-hal yang perlu diperhatikan ini adalah jenis-jenis SPM gaji ke-13. Seperti tadi yang sudah dibahas, untuk gaji ke-13 ini jenis SPM-nya 261, lalu untuk P3K 262, pejabat negara 263, PPNPN 264, lalu untuk tunjangan kinerja 269. Nah, untuk langkah pertama yaitu import data gaji terlebih dahulu. Setelah login, eh, lanjut ke menu komitmen, ADK import GPP terpusat. Seperti pada saat pembuatan SPM gaji induk atau gaji pada umumnya. Nah, lalu pilih jenis pegawai, jenis data, bulan, tahun gaji, sesuai data gaji yang sudah diajukan. Jadi, jika Bapak Ibu melakukan rekon dengan periode bulan Mei, maka nanti bulan tahun gajinya dipilih Mei, seperti itu. Lalu pilih nomor gaji yang akan diimpor. Ini sesuai dengan yang data ADK gaji yang sudah direkon juga KPPN. Lalu, pastikan pada bagian nomor dan kode jenis gaji sudah memuat informasi gaji ke-13. Jadi pada kode jenis gaji, pastikan sudah gaji ke-13. Dan di sebelah sini juga ada tulisan gaji ke-13. Lalu klik import data gaji warna biru ini, dan pastikan data gaji berhasil diimpor. Selanjutnya, cek di monitoring ADK. Cek di monitoring ADK pada menu komitmen, monitoring ADK gaji.
Jangan lupa pilih bulannya bulan 13 nih Bapak Ibu, jangan bulan Mei. Lalu mohon dipastikan jumlah gaji kotor, potongan gaji bersihnya sudah sesuai dengan rekap gaji dan juga lampirannya. Nah, jika sudah sesuai, maka lanjut untuk merekam SPP. Di menu pembayaran RUH SPP dan catat atau ubah SPP. Ini untuk pemilihan jenis SPP-nya yaitu 261, gaji ke-13, PNS, TNI, atau Polri. Lalu klik tambah. Nah, untuk form RUH, jadi ini untuk jenis pegawainya PNS pusat apabila PNS. Lalu bulannya mohon dipastikan adalah gaji 13. Nah, ini biasanya banyak Bapak Ibu yang salah memilih bulan. Biasanya jika pembuatan SPM-nya dilakukan di bulan Mei, maka akan dipilih bulan Mei. Jika di bulan Juni, maka akan dipilih bulan Juni. Nah, jika dipilih bulan Mei atau Juni, ini tidak akan terlihat adegannya nih Bapak Ibu. Jadi, mohon dipastikan bahwa bulan yang dipilih adalah gaji 13. Nanti nomor gajinya juga bisa dipilih sesuai yang sudah dilakukan rekon ke KPPN. Lalu klik rekam SPP. Nah, selanjutnya di form RUH, lakukan pendetilan COA seperti biasa. Klik pencarian COA, pilih COA, simpan, dan keluar. Akan muncul kembali pendetilan untuk akun lainnya. Input hingga selesai. Nah, untuk dasar pembayaran, mohon diisi juga, uraiannya juga mohon diisi. Nah, untuk uraian ini biasanya sudah otomatis ya dari sistem di Bapak Ibu. Jadi, pembayaran gaji 13 tahun 2025 untuk berapa pegawai atau anggota Polri atau prajurit TNI. Jadi ini nanti mohon disesuaikan saja dengan kondisi di satker masing-masing. Misal untuk satker yang pegawainya PNS, maka garis miring anggota Polri atau prajurit TNI ini bisa dihapus. Namun apabila Bapak Ibu satkernya merupakan satker Polres atau Polri, maka untuk pegawai atau prajurit TNI-nya bisa dihapus dan seterusnya bisa disesuaikan dengan satker masing-masing dan juga tidak perlu diubah-ubah lagi karena untuk uraiannya sudah default dari aplikasinya. Lalu untuk selanjutnya yaitu distribusi COA akan terinput otomatis. Lalu cari supplier, pilih tipe 3. Lalu klik RUH akun apabila masih terdapat akun atau COA yang perlu disesuaikan. Nah, selanjutnya klik simpan. Nah, jika sudah selesai untuk SPP ini, maka lanjutkan cetak SPP, validasi SPP, ADK, lalu cetak SPM, dan upload dokumen pendukung. Nah, untuk di KPPN Selong sendiri, untuk dokumen pendukung ini tidak wajib nih Bapak Ibu, karena untuk gaji ke-13 tidak ada lampiran yang diwajibkan sesuai juknis atau PMK gitu. Jadi, untuk yang pegawai KPPN Selong, untuk dokumen pendukung tidak perlu. Jadi bisa langsung validasi SPM, ADK SPP, dan jika nanti sudah diproses oleh KPPN, bisa catat SP2D, seperti itu. Jadi cukup mudah nih Bapak Ibu, karena sebenarnya ini prosesnya sama seperti pembuatan gaji pada umumnya, gaji bulanan. Cuma yang perlu diperhatikan adalah mungkin untuk uraian. Uraian ini sudah default dari aplikasinya dan jangan diubah-ubah untuk uraiannya, namun perlu disesuaikan di bagian akhir uraiannya. Lalu untuk ketika memilih eh, nomor gaji ini, mohon dipastikan bulannya benar. Bulannya adalah yang dipilih gaji 13, bukan bulan berkenaan. Lalu ketika melihat di monitoring juga pastikan untuk pemilih bulan 13. Namun ketika import data ini bulan tahun gajinya dipilihnya bulan berkenaan atau bulan ketika Bapak Ibu memilih di rekon di gaji web atau di GPP. Seperti itu. Nah, sekian GKM mengenai pembayaran gaji ke-13 hari ini.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.